itu adalah salah satu penyakit infeksi menular seksual, ya. Dari namanya aja infeksi menular seksual. Jadi dia merupakan salah satu penyakit yang bisa ditularkan dari berhubungan seksual. Tapi tidak hanya berhubungan seksual aja yang bisa menularkan HIV. Apa yang bisa menularkan? Nanti kita akan bahas di belakang, ya. Yang kita bahas dulu yang pertama itu adalah pengertian dari HIV itu sendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ya. Jadi HIV itu sendiri adalah sebuah virus. Nah, sebenarnya HIV itu virus, bukan suatu penyakit, tapi dia itu virus. Virus yang menyebabkan penyakit HIV gitu. Jadi HIV itu adalah virus. Nah, penyakit yang disebabkan oleh virus HIV ini disebut juga dengan HIV. Jadi penyakit HIV itu diambil dari nama virusnya. Jadi sama kayak misalnya TBC. TBC itu kan kepanjangannya tuberkulosis. Kenapa namanya tuberkulosis atau TBC? Karena bakteri atau kuman penyebabnya namanya tuberkulosis juga. Nah, makanya nama penyakitnya juga tuberkulosis. Begitu juga dengan HIV. Karena nama virusnya, kalau TBC tadi kan disebabkan karena bakteri ya. Nah, kalau HIV ini disebabkan karena virus. Nah, virusnya namanya adalah HIV. Apa kepanjangan dari HIV? Kepanjangan dari HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi kalau kita artikan ke dalam bahasa Pringgesele, ya, dalam bahasa Indonesianya, bahwa HIV itu adalah virus yang masuk ke dalam tubuh manusia yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh manusia itu menurun. Imunodefisiensi. Jadi sistem imunnya itu menurun. Jadi kalau virus itu sudah masuk ke dalam tubuh manusia, maka dia akan menyebabkan kekebalan tubuh atau sistem imun dari manusia itu sendiri berkurang atau menurun. Kenapa kok bisa virus HIV ini bisa menurunkan sistem imun? Karena cara kerjanya virus HIV itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, ibu-ibu, bapak-bapak, dia akan membunuh tentara yang ada di dalam tubuh kita. Saya sering sebut dia tentara. Tentara itu maksud saya sistem kekebalan tubuh. Jadi kita punya ratusan atau bahkan jutaan sistem kekebalan tubuh, tentara di dalam tubuh kita yang bisa melindungi tubuh kita dari penyakit. Nah, virus HIV ini dia tuh membunuh jenderalnya. Jenderalnya itu namanya CD4. Jadi kan kalau polisi, tentara itu punya jenderal ya, pangkat tertinggi lah kita bilang. Nah, ini yang diserang sama virus HIV itu adalah jenderalnya. Namanya CD4. Nah, CD4 itu jumlahnya banyak. Jadi kalau misalnya virus HIV-nya itu bertambah banyak karena tidak pengobatan, misalnya tidak mengkonsumsi obat, maka virus HIV itu akan menggandakan diri, akan beranak pinak gitu. Jadi dia akan beranak pinak, memperbanyak diri, akhirnya jumlahnya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenderal yang tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita lihat di film-film, kalau jumlah musuhnya jauh lebih banyak daripada jumlah pendekarnya misalnya gitu, pasti akan kalah juga. Nah, akhirnya CD4-nya banyak yang mati, banyak yang terbunuh. Akhirnya virus HIV itu menguasai tubuh kita. Sehingga sistem kekebalan tubuh kita, CD4 kita menurun. Daya tahan tubuh kita otomatis menurun juga. Karena tidak ada tentara yang menjaga. Sama halnya dengan Indonesia, misalnya di perbatasan nih, perbatasan lah ya. Bisa contoh aja yang sering kita lihat di drama Korea, Korea Utara dan Korea Selatan lah. Kan di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan itu ada tentara yang menjaga. Kalau tentaranya di situ lemah, maka musuh itu bisa masuk. Nah, begitu juga dengan tubuh kita. Kalau tentara kita sedikit, jumlahnya sangat sedikit, semua penyakit itu bisa masuk. Makanya orang dengan HIV itu dia tidak ada yang spesifik banget gejalanya. Karena semua penyakit bisa masuk. Apa aja? Tipes, TBC, mencret, demam, atau apapun. Jamur dan lain sebagainya itu bisa masuk ke dalam tubuh karena sistem kekebalan tubuh kita lemah gitu. Itu kalau misalnya virus HIV-nya didiamkan, tidak diobati, tidak dikurung. Tapi lain halnya kalau kita mengkonsumsi obat-obatan. Karena kalau dengan obat HIV yang sekarang itu, virus HIV itu tidak bisa menggandakan diri. Dia dikurung, dipenjarakan. Sehingga CD4 kita tetap bisa aktif sehari-hari, menjaga kekebalan tubuh kita. Tapi virus HIV ini tetap ada di dalam tubuh, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam sel, dipenjara dia oleh obat ARV yang biasanya diminum kalau kita positif HIV gitu ya. Itu yang pertama, virus HIV itu jadi bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, apa sih efeknya kalau sistem kekebalan tubuh kita menurun? Ya tadi, efeknya sakit. Nah, apa yang paling sering diderita oleh orang yang positif HIV kalau sistem kekebalan tubuhnya turun? Yang pertama itu adalah biasanya mencret. Karena mencret itu kan kumannya banyak di sekeliling kita. Dari makanan yang kita makan, dari tangan kita yang tidak bersih, ya, dari makanan kita yang kurang bersih, atau dari pokoknya yang kurang bersih lah, atau makanan mungkin kita terlalu sering menghangatkan, misalnya nih kelak santen, ibu-ibu biasanya di nebue kan, terus
angetin aja mak, ya kak kena malik. Nah kita nggak tahu, bisa jadi dari situ kuman itu masuk akhirnya menyebabkan kita mencret. Tapi kalau misalnya daya tahan tubuh kita bagus, CD4 kita masih bagus, itu bisa kita nggak mencret karena kalah sama sistem kekebalan tubuh kita kuman itu. Tapi kalau misalnya CD4-nya lemah, CD4-nya terlalu sedikit, maka kumannya akan menang. Nggak ada yang bisa menangkal dia gitu. Tidak ada tentaranya yang bisa membunuh dia gitu. Akhirnya kita mencret. Makanya kalau awal-awal biasanya pasien HIV itu kadang keluhannya sering berulang mencret. Mencret berulang, diare lah. Ya bahasa kita mencret atau diare gitu. Kemudian yang kedua sering demam. Demamnya berulang. Kenapa bisa demam dok? Kok bisa orang HIV itu demam gitu? Ya penyebabnya tadi karena sistem kekebalan tubuhnya menurun. Karena apa? Demam itu kan salah satu indikasi kalau kita itu sakit. Artinya sakit itu apa? Berarti ada virus atau ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga kompensasi dari tubuh kita mengeluarkan kalau kita demam. Sehingga tubuh tuh tahu, oh saya ini lagi sakit, berarti saya harus minum obat, berarti saya harus istirahat, harus banyak minum gitu. Jadi itu kompensasi dari ada beberapa virus atau bakteri yang masuk. Itu jadi sering demam berulang. Karena itu tadi, bakteri virus di mana-mana di dunia ini masuk, tidak ada penghalangnya, tidak ada jenderal, tidak ada tentara yang menghalangi dia, akhirnya menyebabkan kita sakit gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah yang paling sering itu juga TBC. Nah, batuk. Ada juga pernah saya temui pasien dia nggak batuk, tapi dia